Halo sahabat Balai Buku Bekas. Sebagai dokter, Wahidin Sudirohusodo dikenal ramah, sabar, dan dermawan. Inspirator kebangkitan nasional Indonesia ini juga membantu banyak orang menyelesaikan berbagai masalah. Tidak sebatas masalah kesehatan, tapi juga masalah rumah tangga, perselisihan antar tetangga, dan lain-lain. Semua itu memasyhurkan namanya. Kondisi tersebut membuat beberapa orang iri lalu bersekongkol untuk memohon kepada Residen Yogyakarta agar izin praktik Dr. Wahidin dicabut. Wahidin Sudirohusodo masuk ke sekolah dokter Jawa pada 1869. Saat itu masa belajarnya masih 3 tahun. Lelaki kelahiran Sleman, daerah istimewa Yogyakarta pada 7 Januari 1852 ini merupakan anak desa pertama yang bisa belajar di sekolah dokter Jawa. Meskipun demikian, dia tidak banyak mengalami kesulitan untuk mengikuti pelajaran. Dia memang menguasai bahasa Belanda dengan baik. Terbukti, dia lulus dengan cepat. Dia tidak perlu waktu 3 tahun untuk lulus, tetapi hanya 22 bulan. Karena kepandaiannya itu, Wahidin kemudian diangkat sebagai asisten guru di sana pada 1872. Sebagai asisten guru, dia mendapat banyak kesempatan untuk memperdalam ilmu kedokterannya. Dia menjadi lebih mudah untuk bertanya kepada guru-gurunya. Buku-buku pelajaran untuk menambah ilmu pun lebih mudah didapatnya. Meskipun cukup berhasil di sekolah, Wahidin tidak lupa dengan dunia luar. Dia tidak malas bergaul dengan masyarakat. Dia rajin keluar masuk kampung untuk mengetahui keadaan bangsanya. Dia juga menjadi makin tahu bahwa bangsanya yang terjajah itu sangat menderita. Mereka miskin harta dan kurang ilmu. Cara berpikirnya pun sangat terbatas sehingga sulit berkembang. Karena itu, dia makin tergugah untuk dapat menolong mereka. Wahidin menjadi asisten guru selama beberapa tahun. Karena ingin lebih berguna bagi masyarakat luas, dia memutuskan untuk berhenti menjadi asisten guru. Setelah diizinkan, dia kembali ke tempat asalnya, Yogyakarta. Wahidin bekerja sebagai pegawai kesehatan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Walaupun begitu, dia tidak pernah melupakan nasib rakyat. Dia terus berpikir dan berupaya bagaimana memajukan kehidupan mereka. Karena niatnya yang luhur, Wahidin dengan senang hati melayani orang-orang yang memerlukan keahliannya. Sebagai dokter, dia dikenal sangat murah hati, lembut, dan ramah. Dia juga sabar memberikan penjelasan kepada pasiennya. Kemurahan hatinya tampak dalam pelayanannya. Untuk pasien yang tak mampu, dia tidak memungut biaya pengobatan. Pasiennya seringkali malah diberi ongkos untuk naik delman saat pulang. Untuk orang kaya, dia juga memungut biaya sekadarnya. Ada lagi hal yang membuatnya disukai orang banyak, yaitu kebijaksanaannya. Karena itu banyak orang datang kepadanya untuk meminta nasihat. Berbagai masalah diadukan kepadanya. Tidak sebatas masalah kesehatan. Ada juga masalah rumah tangga, perselisihan antar tetangga, dan lain-lain. Wahidin menanggapi semuanya dengan sabar. Jika dapat menolong, dia pasti akan menolong. Dia punya sikap yang sangat terpuji, yaitu membantu orang yang memerlukan, menerangi orang yang kegelapan, menyembuhkan orang yang sakit, memberitahu orang yang belum tahu, mendamaikan orang yang bertengkar, dan seterusnya. Mungkin karena prinsip itulah dia menggunakan nama tambahan Sudirohusodo. Orang Jawa setelah menikah atau dewasa memang biasa menambahi namanya. Nama itu dibuat sesuai dengan niat dan harapan baik untuk diri sendiri. Kata Sudiro berarti tangguh, dan Husodo bermakna mengobati atau merawat. Jadi Sudirohusodo berarti tangguh dalam mengobati. Karena keluhuran budinya, banyak orang senang berobat kepada Wahidin. Pasiennya tak terbatas pada orang Jawa. Orang Tionghoa dan Belanda pun suka berobat kepadanya.
Karena itu, dia makin terkenal sebagai dokter yang ramah dan dermawan. Namun, kemasyhuran Wahidin rupanya membuat beberapa orang iri hati. Mereka antara lain dua dokter Belanda yang berpraktik di Yogyakarta, yaitu Dr. C.D. dan Dr. Van Borne. Karena iri, mereka menuduh Wahidin sebagai quacksalver alias dukun sihir atau ahli guna-guna untuk merusak citra Wahidin. Karena iri hati itu pula mereka bersekongkol untuk mengadukan Wahidin kepada Residen Yogyakarta. Mereka memohon kepada Residen agar izin praktik dokternya dicabut. Izin itu pun kemudian benar-benar dicabut. Namun, rupanya masyarakat tak peduli. Para pasien tetap berobat kepada Wahidin. Setelah ditelusuri, tuduhan dukun itu tidak terbukti. Melihat tipu muslihat itu tidak mempan, orang-orang yang iri itu pun kemudian mengakui keunggulannya. Mereka sadar bahwa Wahidin memang benar-benar bagus dalam melayani pasien. Terbukti bahwa masyarakat tetap percaya dan mencintainya. Residen Yogyakarta pun akhirnya mengembalikan izin praktiknya. Dokter-dokter yang iri itu kemudian berdamai dengan tokoh yang kemudian menjadi salah seorang pahlawan nasional Indonesia ini. Mereka akhirnya malah bersahabat baik dengan inspirator organisasi pemuda Budi Utomo, yang tanggal pendiriannya 20 Mei 1908 diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional Indonesia. Semua informasi tersebut dapat kita baca pada halaman 12 hingga 16 buku Wahidin Sudirohusodo, Sang Dokter Bangsa, yang ditulis Yayan Rika Harari dan diterbitkan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta pada 2018. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini.